Di sini itu banyak pakaian-pakaian dalam. Nih, ini bukti bahwa setiap orang yang datang ke sini dan melakukan ritual itu wajib melepaskan atribut yang dipakai saat melakukan ritual tersebut. Ini punya siapa guys? Kita juga nggak tahu. Ini lagi, ini punya tamu-tamu. Jawa Tegung tingalono putra. Aling-aling biar ketika wanita yang mandi ke sini tuh nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Ada yang ingin naik pangkat, di ASI gitu. Oh. Di sebelah sana tadi hujan deras, di sini bisa terang guys, makanya terang benderang. Dan ini ancer-ancernya. Kita masuk ke jalan kecil ini. Ini kita masuk jalan kecil ini. Jalannya rusak guys. Ini jalannya masih kayak gini guys. Jalannya apik banget. Di balik jalan yang luar biasa bagusnya, kita bisa menyawang pemandangan Gunung Selok. Ini Gunung Selok tepi bagian barat gitu ya. Dan di sini di tepi-tepi Gunung Selok ini itu terdapat banyak sekali gua-gua yang kemudian itu dijadikan tempat-tempat mistis, tempat-tempat ritual. Pokoknya tempat yang disakralkan gitu loh. Dan ini aku sedang menuju ke salah satu gua yang banyak disakralkan oleh warga sekitar, bahkan warga-warga di luar Kabupaten Cilacap. Bahkan pejabat-pejabat tinggi serta artis-artis ternama itu banyak yang melakukan ritual ke gua yang bakal saya tuju saat ini. Namanya Gua Sri Bolong. Tepatnya itu di Desa Karangbenda, kecamatannya itu Adipala, kabupatennya Cilacap. Dan ini jalur masuknya seperti ini guys. Ini kalau pejabat masuk ke sini buat ritual, seharusnya kan pejabatnya lihat gitu ya. Pejabatnya peruh loh, jalannya rusak kayak gitu, dandani apa kepriwe gitu. Nih, sama artis-artis banyak yang melakukan ritual, konon katanya gitu ya. Bahkan salah satu dari mantan presiden kita itu dulu pernah datang ke Gua Sri Bolong ini. Ini sering dikunjungi oleh pejabat-pejabat dan artis-artis. Harusnya jalannya itu nggak rusak kayak gini ya. Nah, di sini aku bingung. Ini kita harus menuju ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Kita lihat map dulu. Oke, sesuai petunjuk arah di Google Map, kita harus belok ke kiri guys. Jalannya ora patut apike guys. Ini katanya nanti kalau sampai salah satu rumah, kalau nyampe di ada salah satu rumah, nah ini mungkin ini. Kita parkir motor di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyoba masuk aja langsung ke Gua Sri Bolongnya. Ini katanya gua yang sering dikunjungi oleh para pejabat-pejabat, bahkan presiden. Ada mantan presiden yang pernah datang ke sini melakukan ritual, serta artis-artis. Kita berada di Taman Wisata Alam Gunung Selok, dan ini jalur menuju ke Gua Sri Bolongnya. Oh, ini ada nomor teleponnya guys. Mohon perhatian, para tamu pengunjung dilarang masuk area Gua Sri Bolong tanpa seizin juru kunci atau juru rawat setempat. Oke, nyoba tak hubungin dulu guys. Aku mau kesalahan gitu ya, karena ini tempat sakral. Jadi aku mau menghubungi juru kuncinya dulu. Di sini malah datang seorang warga. Apakah ini juru kuncinya? Punten Pak,
Bapak nopo juru kunci mriki nopo sanes? Nggih kepripun sih? Bapak sinten nggih? Syukur. Bapak Subur. Nggih. Kula badhe mlebet teng Gua Sri Bolong. Nggih. Saking Cilacap, Pak. Oh tidak. Cilacap kula lo manis. Kali ini kok Sinten? anu Pandu. Ini pertama kali saya masuk ke Gua Sri Bolong. Nopo leres Pak bahwa di sini tuh sering didatengin sama pejabat-pejabat tinggi dan artis-artis gitu Pak. Nggih leres. Paling banyak dikunjungi itu dinten nopo Pak? Tem mriki Pak. Nggih Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Minggu kabeh. Ini malah aku ayem guys ditemenin sama Bapak Subur selaku juru kunci sama juru rawat di sini. Ternyata tempatnya serem guys. Ini gini, medeni serem guys. Ini guanya, ini Gua Sri Bolong. Namanya Gua Sri Bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mesti lepas alas kaki. Ini sepertinya batuan andesit guys. Ini batuan andesit. Ini kalau datang ke sini memang harus melalui juru kunci. Kita nggak boleh sembarangan masuk ke tempat-tempat seperti ini gitu ya. Alhamdulillah tadi itu ketemu dengan Bapak Subur selaku juru kunci. Sendang nopo niki Pak? Sendang Beji Sri Bolong. Oh, sendang Beji Sri Bolong. Konon katanya dulu itu di sini tuh jadi tempat pemandian Nyi Roro Kidul. Nopo leres Pak? Ini para demi saking kidul. Oh, Anu Punggawa saking kidul. oh Punggawa saking kidul. Ini sajen-sajen nopo Pak? Kulo mlebet mboten napa-napa nggih Pak? Boten monggo. Ini sajen dupa guys. Ini dupa sajen biasanya ditaruh di sini. Jadi prosesi mandinya itu di sebelah situ nggih Pak? Nggih leres. Oh di sebelah situ. Leres nih pemandian. Ini sekeliling gua guys seperti ini. Dan ini ada salah satu fenomena yang menarik. Jadi siapapun yang datang ke sini dan kemudian itu melakukan ritual mandi di sendang Beji Sri Bolong ini, itu harus melepaskan pakaian-pakaian dalamnya atau pakaian yang melekat di badan ketika mereka itu melakukan ritual. Di sini itu banyak tergeletak pakaian-pakaian dalam nih, pakaian dalam nih. Ini bukti bahwa setiap orang yang datang ke sini dan melakukan ritual itu wajib melepaskan atribut yang dipakai saat melakukan ritual tersebut. Ini celana dalam. Ini punya siapa guys? Kita juga nggak tahu. Ini lagi. Ini punya tamu-tamu. Siapapun yang kesini ketika melakukan ritual itu wajib melepaskan pakaian dalam, bagian bawah maupun bagian atas, khususnya buat wanita gitu ya. Ini juga di sini juga guys. Ini punya siapa ini? Ini biasanya di tempat-tempat seperti ini tuh banyak kelelawarnya guys. Tapi ini nggak ada ya. Kalau yang di sebelah sana niku tempat nopo niku Pak? Sami mawon ritual. Kalau di sini kan ritual mandi nggih Pak? Mandi. Kalau yang di sana itu ritual nopo Pak? Sama saja. Sama saja. Itu yang di situ kan pria-pria. Oh pria-pria. Di sini putri-putri.
Di sini putri-putri. Jadi di sini tempat ritualnya para putri-putri, wanita-wanita yang datang ke sini ketika mau ritual itu mandinya itu ke sini. Di sini mandinya. Dan ini ada kayak penutup aling-aling biar ketika wanita yang mandi ke sini tuh nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Dan kalau di sebelah sini berarti ini dipakai buat para pria-pria, para laki-laki. Oh, jadi seperti ini guys. Terkesan ngeri guys. Tempatnya seperti ini guys. Ini tempat sajen-sajen ditaruhnya di sini. Di dalam gua ini ada aliran sungai kecil. Biasanya yang datang ke sini itu mencari apa gitu Pak? Maksudnya tujuannya apa aja gitu? Ya tujuannya itu sih seharusnya ini hanya pelantara. Pelantara. Mintanya yang puasa. Puasa. Iya betul. Ini hanya pelantara. Pelantara. Minta cuma puasa. Oh. Tapi biasanya mintanya itu apa aja Pak? Ya rata-rata gitu. Macam-macam. Ya, ada yang ingin naik pangkat. Naik pangkat. Supaya diasih. Diasih gitu. Ya, oh. Di pengasih. Oh. Nyatanya banyak pejabat yang datang ke sini ya Pak? Iya. Oh, berarti kalau pejabat datang ke sini berarti tujuannya memang ingin naik pangkat guys. Iya, tawa itu pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang. Ya macam-macam ke minatnya, ke niatnya. Niatnya apa gitu? Betul. Ritualnya itu biasanya siang atau malam Pak? Ya, kalau yang ingin siang malam ya ada. Oh. Hanya siang ya ada. Jadi boleh gitu nggih? Siang boleh, malam boleh gitu. Ini namanya Gua Sri Bolong. Gua Sri Bolong nggih. Datang ke Serandil pun nanti mandinya ke sini. Oh, gitu. Jadi di dekat tempat ini itu ada salah satu tempat yang sering dipakai ritual juga. Iya. Itu di Gunung Serandil nggih Pak? Di Serandil. Jambe 5. Rahayu macam-macam banyak. Dan kalau ke tempat manapun itu nanti mandinya di sini gitu. Iya, gitu. Jadi ini kayak rumah gitu ya Pak? Iya. Kayak rumah gitu ya? Pemandian. Pemandian. Khusus pemandian. Khusus pemandian. Kesana udah, kesini mandi. Mandi. Iya. Bapak ini turunan ke berapa berarti kalau boleh tahu? Ya setahunya saya. Nggih. Marto Wirdalang saya. Keturunan ketiga berarti. Nanti temurun ke putrane bapaknya berarti. Nggih, mungkin. Mboten ngetos Nggih. Soal iku sih terserah mangga kersa sing kuasa. Nggih. Mboten disuni, mboten kenging, dimoing mboten kenging. Pertama nggih ngangge tembang. Tembangnya niku tembang nopo Pak? Ya kidungan. Oh kidungan. Jadi pertama kinanti. Oh. Kinanti sampun minggahe wonten ilir-ilir. Oh, ilir-ilir. Terus minggah malih wonten kidung. Rumaksa wengi.
niku kagem Kanjeng Ibu Ratu Kidul Dewi Retno Suwedo ya Dewi Sekar Jagat. Gitu. Dados panyuwunan kali nembang nyanyi nyanyi bahasa Jawa. Nggih. Gitu kan. Umpamanya begini ya. Saya sudah minta terus panyuwunan pakai kinanti. Du Dewa Du Jawa Tegung tingalono putra waya sami sewu lara sewu bronto ananira aning bumi yen tok ulun tanpa ngiya kelawan putra waya sami terus minggahipun ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak sanggup penganten anyar bocah bangun penekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo masuk toto tiro kumitir bedahi pinggir tomono drumatono kanggo sepo mengko sore rembulane ya surah ayu minggahipun teng dadang gula minggah malih ana kidung rumeksa ing siang ratri teguh ayu luput ing lelara luput ing bilai kabeh. Aku datang ke sini itu jujur aku nggak melakukan ritual, aku cuma penasaran. Jujur aku senang dengan tempat-tempat seperti ini, tapi dalam hatiku tuh aku sama sekali nggak pengen melakukan ritual, aku cuma pengen denger sejarah dari juru kuncinya gitu. Ini sayang banget, aku datang ke sini tuh nggak ada sajennya guys, nggak ada sajennya. Belum ada orang datang. Iya, belum ada orang datang. Biasanya kalau orang datang ke sini tuh pasti bawa sajen gitu Pak. Bawa. Di sana ada bekas-bekas dupa. Ya. Cuma ada bekas-bekas dupa, tapi sajennya itu nggak ada guys. Sayang banget nih. Belum ada yang. Iya, belum ada yang berkunjung ke sini. Ini dupa guys, ini dupa. Ini rokok. Ini rokok nih. Terus ini minyak nyong-nyong. Dan mandinya itu di situ. Itu kembang apa itu namanya? Ini ya Pak? Iya. Kembang mawar nopo? Bukan sedap malam. Oh, kembang sedap malam. Dinding atas ini hijau itu asli nopo? Asli ini Pak? Bukan cat. Oh, bukan cat ya, ini asli. Alami ini. Semua itu alami. Tidak ada tambahan. Bukan cat. Ini asli guys. Ini atapnya ini asli hijau, warnanya hijau. Ini sekilas kayak cat tapi ini asli. Alami. Semua alami. Semua alami gitu Pak. Ini keramiknya bukan. Oh, oke. Kalau keramiknya itu dibuat berarti. Selain keramik alami semua. Hmm. Sumurnya juga alami. Sumurnya alami. Alami.
Berarti sumur ini nggak pernah kering ini, Pak? Enggak pernah. Ini nggak pernah kering. Seperti yang tak bilang tadi, di sini itu banyak berceceran celana-celana dalam BH gitu ya. Maaf, ini celana dalam, rata-rata celana dalam BH. Wanita maupun laki-laki itu yang ritual kesini itu wajib melepas semua atribut yang dipakai ketika melakukan ritual mandi di Gua Sri Bolong ini. Ini menurutku unik sih ya. Ini termasuk tempat yang unik. Bahkan di sana itu, di atas itu ada celana dalam yang tergantung itu. Kalau ini bekas dupa. Ini dupa, guys. Kalau kelapa-kelapa muda ini sepertinya ini bekas sajen-sajen gitu ya, yang tadinya itu ditaruh di sana kemudian dibuang ke sini gitu ya. Buat yang nyari pesugihan di sini itu tumbalnya itu cukup celana dalam sama daleman gitulah ya. Intinya mungkin di sini tuh tempat pesugihan tapi yang nggak memerlukan tumbal. Tumbalnya itu cuma celana dalam gitu ya. Celana dalam yang dipakai ketika melakukan ritual. Mohon, Mbah. Nggih. Matur nuwun. Nah, wilujeng nggih. Nggih. Sehat-sehat nggih, Mbah nggih. Monggo Mbah, parung Mbah. Tempat yang cukup unik. Jujur aku nggak tahu kenapa kok aku penasaran datang ke tempat-tempat seperti ini. Jujur ini kalau tadi nggak ada juru kuncinya itu aku nggak berani masuk. Ini sekilas tempatnya itu cukup mistis. Emang ya gua-gua itu auranya beda gitu loh. Kalau kita datang ke gua-gua itu auranya beda. Jadi kalau teman-teman pengen mengunjungi gua, khususnya gua-gua yang jarang dikunjungi sama orang itu ya, itu tak saranin nggak usah malu-malu hubungin juru kuncinya gitu ya. Itu karena demi keselamatan teman-teman semua gitu. Karena kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa gitu ya. Ini jujur kalau aku datang ke sini sendiri aku juga nggak berani masuk. Tapi intinya alhamdulillah aku bisa mlebu Gua Sri Bolong. Ini tak lakukan semata-mata karena aku penasaran. Bukan karena aku ingin melakukan ritual sing warna-warna. Jaluk apa-apa gitu ya, jaluk sing aneh-aneh gitu, enggak. Aku salah satu orang yang enggak percaya dengan ritual-ritual kayak gitu. Tapi murni aku datang ke sini itu cuma rasa penasaran. Aku penasaran seperti apa sebenarnya di dalam Gua Sri Bolong. Dan di sini ini warungnya punya juru kunci tadi, punya mbahnya. Ini warungnya di sini. Kalau datang ke sini itu seharusnya itu menulis buku apa ya? Buku tamu harus mengisi buku tamu. Nanti yang jadi adminnya itu putri dari bapak juru kuncinya tadi gitu ya. Kalau aku boleh ngomong, yang datang ke tempat-tempat seperti ini itu biasanya itu malah orang-orang jauh gitu ya. Kalau orang-orang Cilacapnya itu biasanya kalau orang-orang sekitar sini atau orang Cilacap itu biasanya nggak pada percaya gitu ya. Tapi yang lebih percaya itu orang di luar Cilacap. Jadi tempat-tempat seperti ini itu biasanya lebih terkenal di luar daerah Cilacap. Di Cilacapnya sendiri itu kurang terkenal gitu ya. Bahkan yang datang biasanya itu dari luar Pulau Jawa gitu ya. Ini fasilitasnya, WC, toilet,
Oke, kita mau pulang. Tadi kan kita datangnya dari sana gitu ya. Kita coba lewat sini guys. Kita pulang tapi nyoba lewat sini. Di sini juga ada gua lagi guys. Tapi nggak tahu ini gua apa namanya. Ini gua atau apa sih ya? Nih, ternyata di Gunung Selok ini banyak terdapat gua-gua misterius. Oh, cuma gua tapi bentuknya cuma seperti ini guys. Tapi di sini sempet dibikinin gazebo seperti ini. Biasanya kalau sebuah tempat terus dibikinin gazebo kayak gini, biasanya itu pernah rame gitu ya. Ini rumah terakhir sebelum masuk ke area hutan guys. Boton pak. Nyuci motor langsung di kali guys. Enak kayak urip nang desa iku, nyuci motor langsung nang jero kali. Memang benar bahwa hutan itu tempat nyimpen air. Ini buktinya. Air datang itu dari atas gunung gitu ya. Gunung yang ada hutannya itu pasti nyimpan air. Emang bener guys. Jadi harusnya itu gunung-gunung kayak gini tuh jangan dibabat gitu ya. Nggak boleh kita babat gunung-gunung yang dipenuhi dengan hutan kayak gini. Karena kalau dibabat, nek dibabat gue kok banyune hilang, kering guys. Udan dadine banjir. Udan dadine banjir. Nek musim kemarau itu jadinya kering. Sing sengsara itu wargane. Oke, jadi seperti itu aja video kita kali ini. Kita sambung lagi di video-video saya berikutnya.